Oke. Sebelumnya perkenalan diri dulu kali ya. Oke, aku dulu ya. Perkenalkan, nama aku Aralia. Aku dari Agrotech 2020. Aku di sini bareng siapa sih kira-kira? Dari Cenya dulu deh. Oke, halo semua. Perkenalkan, nama aku Enfri dari Agroteknologi 2019. Kalau dari Akangnya? Kalau aku kenalin, aku Hauzan Arik dari Agroteknologi 2019. Oke, aku panggilnya Enfri dan Kang Hauzan aja kali ya. Iya, boleh. Oke, Enfri dan Kang Hauzan apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga. Oke, Aurel baik. gimana? Aku juga baik banget. Makasih loh ditanyain kabarnya ya. Dari Enfri sama Kang Hauzan kesibukannya apa sih kalau boleh dari Kang Hauzan dulu nih? Kalau dari aku sendiri, di dekat-dekat ini ada PKM, terus nanti untuk di minggu depan ada magang, dan mulai minggu depan juga bakal ada penelitian, dan untuk beberapa bulan ke depan bakal ada acara Land Formation sama GT yang bakal diselenggarain, dan sama Himatan. Wow, cukup padat ya untuk Kang Hauzan. Kalau dari Enfri gimana nih kesibukannya? Kalau dari aku sendiri, saat ini tuh aku udah mulai running penelitian juga. Terus ada PKM dan beberapa bulan ke depan bakal ada Land Formation sama minggu depan magang. Oke, wah dua-duanya PKM ya. Kayaknya ada ke-spill dikit. Kita mau ngomongin apa sih kira-kira dari Enfri sama Kang Hauzan, boleh nih kasih tahu? Ngomongin PKM. Ngomongin PKM. Oke, berarti Soil Talks kali ini kita bakal ngomongin PKM ya teman-teman semua. Oke, mungkin kita lanjut dari Kang Hauzan sama Enfri nih. PKM itu apa sih dari Kang Hauzan dulu deh? Oke, jadi PKM itu sendiri, PKM itu sebenarnya singkatan ya dari Program Kreativitas Mahasiswa. Nah, yang aku tahu itu PKM merupakan sebuah kegiatan yang dibawahin sama dari Kementerian Riset sama Teknologi gitu, dari Kemenristek Dikti yang aku tahu. Nah, itu tuh bertujuan untuk kayak meningkatkan kreativitas mahasiswa lah, atau meningkatkan kemampuan menulis ataupun menyampaikan gitu, ataupun mengungkapkan gagasan lah. Dan hal tersebut tuh untuk menambah pengalaman kita sendiri sebagai mahasiswa sih, kalau menurut aku seperti itu. Oke, kalau dari Enfri nih, jenis-jenis PKM tuh ada apa aja sih? Oke, jadi yang aku tahu itu jenis-jenis PKM ada 8. Yang pertama itu PKMR atau PKM Riset. Yang kedua ada PKM Kewirausahaan atau PKMK. Yang ketiga ada PKM Pengabdian kepada Masyarakat atau PKMPM. Terus yang keempat ada penerapan iptek atau biasa disebut PKMPI. Yang kelima ada PKM Bidang Karsa Cipta atau PKMKC. Yang keenam itu ada Gagasan Futuristik Konstruktif atau GFK. Terus ada PKM Gagasan Tertulis atau GT, dan yang terakhir itu ada PKM Artikel Ilmiah atau AI. Oke, kalau Kang Hauzan sama Enfri ini satu PKM kah atau beda nih? Iya, kita satu kelompok PKM. Oke, satu kelompok PKM. Nah, dari Kang Hauzan sama Enfri nih, PKM-nya itu jenis apa sih dari Enfri deh? Oke, jadi PKM yang kita laksanain sekarang itu PKMR atau PKM Riset. PKM Riset ya, itu kalau PKM Riset tuh ngapain aja sih kalau boleh tahu? Oke, jadi kita kayak melakukan penelitian atau riset tentang suatu hal yang mau kita teliti gitu. Oke, jadi ngeriset apa yang pengen diteliti gitu ya. Kalau misalkan boleh tahu nih, gimana sih alur registrasi atau alur mengikuti PKM ini? Dari Enfri deh. Oke, jadi awalnya itu kita merancang atau menyusun proposal dari PKM yang kita mau ini. Terus nanti kita kumpulkan untuk direvisi atau dibaca oleh pembina PKM-nya itu, Bu Fira. Jadi nanti di situ kita bakal dapat revisian dari PKM itu. Nah, baru setelah itu diteruskan ke tingkat universitas. Nah, dari situ kita bakal dapat pembina atau nanti beliau itu yang memberi kita feedback tentang apa sih kurangnya PKM kita ini, atau mungkin lebih baik ditambahkan apa, mungkin seperti itu. Terus nanti baru kalau udah difiksasi, nanti kita melanjutkan ke mengupload ke web Simbel Mawanya. Baru dari situ nanti kita tinggal nunggu pengumumannya itu kita didanain atau enggak. Terus kan nanti itu di web Simbel Mawanya bakal terlihat kita tuh lolos tahap berapa aja, kan ada 2 tahap nih. Tahap 1 itu tahap yang registrasi tadi. Jadi penulisan proposal kita ini sesuai enggak sama panduannya gitu. Untuk tahap 2-nya itu yang pendanaan gitu.
Oke, berarti lewat simbol Mawa ya untuk ngelihat pengumumannya terkait pencairan dananya juga gitu ya. Iya, betul. Oke, mungkin kita lanjut aja kali ya. Judul PKM nih, terkait judul PKM dari timnya Kang Hauzan dan CN Free. Kalau dari CN Free nih, judul PKM yang dibawakan sekarang tuh apa sih? Oke, jadi judul PKM dari tim kita itu pola pertumbuhan dan hasil microgreen dengan perbedaan jenis penyinaran berkecerdasan buatan. Oke, tentang microgreen ya. Kalau boleh tahu dijelasin lebih detail nih oleh Kang Hauzan kali ya, boleh ya. Tentang apa sih microgreen ini? Jadi microgreen itu semacam jenis apa ya, bisa dibilang tumbuhan atau tunas gitu ya, dari berbagai jenis tanaman, bisa dari tanaman sayur seperti selada atau yang lain sebagainya itu, yang perkisaran panennya itu sendiri sekitar 7 sampai 14 hari setelah disemai. Nah, di microgreen ini sendiri sebenarnya ada 3 fase ya. Jadi yang pertama itu ada usia kecambah, di mana itu dari hari ke-7 hingga hari ketiga sampai hari ke-7. Dan untuk usia microgreen itu sendiri atau yang biasa dipanen dari microgreen itu sendiri dari usia 14 sampai 21 hari. Mungkin seperti itu. Oke, kita lanjut aja kali ya. Udah keren banget nih microgreen. Aku baru pertama kali dengar nih tentang microgreen. Kalau kita ngomongin value ya, value. Nah, value-nya yang menonjol dari PKM Kang Hauzan dan CN Free itu apa sih yang akan kalian bawa ini? Ya, boleh sama CN Free. Oke, jadi mungkin value-nya atau mungkin pembeda PKM kita dari riset-riset yang sebelumnya dilakukan itu, jadi kita tuh penggunaannya pakai artificial light, jadi nggak pakai cahaya matahari sama sekali, jadi bisa dilakukannya itu indoor. Terus untuk artificial light-nya sendiri itu kita pakai yang berkecerdasan buatan sesuai dengan judulnya kan. Jadi kita nggak perlu monitoring si tanamannya itu setiap hari ke lokasi, jadi kita cukup bisa mengontrolnya di smartphone gitu. Wah, keren banget. Itu tuh berarti berbentuk software gitu, aplikasi gitu ya? Iya, betul, ada aplikasinya. Oh my god, itu keren banget sih ya, pakai artificial buatan IoT ya tadi namanya? Iya, IoT. Oke, gitu ya teman-teman. Untuk PKM-nya Kang Hauzan dan CN Free ini mengenai artificial light untuk microgreen gitu ya, kurang lebih. Oke. Kalau misalkan boleh tahu nih, dari Kang Hauzan sama CN Free ini udah sampai mana sih penelitiannya? Dari Kang Hauzan nih boleh. Oke, jadi kita alhamdulillah bahwa beberapa waktu lalu sudah mencapai tahap di lolos pendanaan. Nah, itu tuh sekarang ini mulai dari tepatnya tanggal 1 Juni sampai sekarang kita sudah mulai di minggu-minggu awal itu melakukan studi literatur mengenai microgreens lebih dalam. Apakah itu microgreens, kelemahan dan kelebihan apa sih yang bisa didapat dari microgreens ini sendiri, dan jenis tanaman apa saja yang bisa dimaksimalkan dalam budidaya microgreens ini sendiri. Nah, untuk beberapa minggu ke belakang juga kita sudah mulai untuk merancang dan juga menyusun di lapangan, tepatnya kita menyusun di dalam sebuah ruangan di sebuah lemari atau rak besi seperti itu, di mana kita sudah mencoba untuk membuat prototipe dan sudah merancang juga dari penyinaran itu sendiri. Dan untuk minggu-minggu ke depan atau beberapa waktu ke depan kita akan mulai melakukan penanaman seperti itu. Oke, berarti sampai persiapannya, penelitiannya sampai tadi ya udah di riset ya. Oke, lanjut aja kali ya. Aku ada pertanyaan juga nih buat CN Free. Ini tuh PKM ini tuh kelompok kah atau individu? Oke, jadi PKM ini tuh kelompok dan terdiri dari 5 orang. Ya, 5 orang. Terus, ya, ya udah. 5 orang, oke. Kalau misalkan sistemnya itu apakah ngerekrut teman atau jadi setiap individu tuh daftar gitu, terus habis itu digabungin satu jadi sebuah kelompok, atau kita daftarin udah satu kelompok isi anggotanya segini loh gitu. Oke, jadi ya kita daftarin itu udah dalam berbentuk kelompok, jadi yang ngerekrut itu ketuanya sendiri. Jadi aku milih teman-teman aku, dan ada juga di tingkat biar saling melengkapi lah, ada 2019, ada 2020-nya. Nah, itu awalnya aku ngajak 1 orang angkatan 2019. Terus kalau awalnya itu kan baru terbentuk tim ini 3 anggota. Jadi waktu itu terdiri dari aku, terus anak 2019 sama 2020. Nah, ternyata untuk
dari peraturan dari Simbol Mawanya sendiri itu lebih baik dimaksimalkan 5 orang. Nah, jadi aku cari 1 orang lagi dari 2019 dan 1 orang lagi dari 2020 gitu. Oke, kalau PKM ini tuh strukturnya terbentuknya dari apa sih? Apakah ketua, wakil, terus habis itu sekretaris, bendahara, apa perlu, apa gimana nih? Jadi cukup 1 ketua dan sisanya itu anggota. Oke, kalau misalkan pembagian job desk-nya nih ya, kalau dari CN Free dan Kang Hauzen nih, CN Free mungkin ya yang bisa jawab, pembagian job desk-nya tuh kayak gimana sih di setiap anggotanya? Jadi aku bagi-bagi job desk-nya itu sesuai dengan kemampuan atau kelebihan mereka masing-masing. Misalnya nih, ada yang jago desain, nah aku plotting dia ke arah situ. Terus misalnya ada yang bagus untuk penulisan, baik dia rapi atau misalnya lebih teliti atau gimana, jadi aku plotting dia ke bagian penulisan. Terus ada juga kan yang bisa penyediaan alat bahan, terus setting perlistrikan itu. Nah, jadi ya aku ngeplottingnya itu berdasarkan kemampuan mereka masing-masing gitu. Oke, kalau dari Kang Hauzen itu kebagiannya apa sih job desk-nya? Oke, jadi aku kalau di bagian kelompok PKM itu yang pertama aku jadi wakoor lapangan. Jadi wakoor lapangan itu di sini aku bertugas sebagai yang pertama itu memastikan apakah alat dan bahan yang akan dipersiapkan untuk PKM kita itu sudah tersedia dan juga pastinya memenuhi standar yang akan dibuat untuk microgreen itu sendiri. Selanjutnya aku juga di sini membantu koordinator lapangan aku untuk menyusun dan mengkonsep seperti apa sih rancangan yang akan dibuat untuk microgreens itu sendiri, bagaimana penempatan dari rak atau lemari tersebut, apakah apa saja gitu elemen-elemen yang bisa dimasukkan ke dalamnya, dan juga seperti penanamannya bagaimana, menggunakan artificial light-nya itu dengan intensitas seperti apa yang akan dilakukan di lapangan. Oke, berarti kalau Kang Hauzen itu job desk-nya lebih ke lapangannya gitu ya. Berarti tadi kalau dari CN Free, kalau pembagian anggota yang lain tuh berarti ada yang menulis, terus juga ada yang desain juga. Oke. Nah, kalau misalkan dari Kang Hauzen dan CN Free, berapa lama sih menyiapkan persiapan PKM ini? Dan kalau untuk sekarang udah berapa persen sih si persiapannya? Dari CN Free deh. Oke, jadi kalau untuk berapa lama kita tuh sebenarnya dikasih waktu dari 1 Juni sampai 1 September. Nah, tapi kalau sejauh ini kita udah berjalan 2 minggu. Jadi kita udah mulai setting alat dan lain-lainnya, tinggal masuk ke penanaman. Nah, terus untuk berapa persennya mungkin sekitar Oke, 30% ya. Lumayan banget loh, karena waktunya masih lama. Dan itu 30% tuh udah hampir setengahnya ya, kalau bisa dibilang udah mendekati 50%. Oke, mungkin itu aja sih kepo-kepo sekian dari aku. Oh iya, boleh juga nih biar dosen pembimbingnya nih, kalau boleh tahu dikasih tahu dong, biar dosen pembimbingnya juga kayak wah disebutin nih namanya nih, karena anak-anak PKM-nya keren-keren. Boleh nih disebutin siapa sih dosen pembimbing PKM-nya Kang Hauzen dan CN Free? Oke, jadi kita tuh punya dosen pembimbing yang amat sangat membantu dan berperan banget dalam PKM kita ini. Namanya itu Bapak Rahmat Budiarto dari Departemen Budidaya. Oke, boleh kali ya kita sapa-sapa Pak Rahmat. Siapa tahu Pak Rahmatnya mendengarkan ya. Oke, mungkin Pak Rahmat keren banget loh. Biar Pak Diar. Oke, salah ngomong ya Besti. Dipanggilnya Pak Diar ya? Oke, halo Pak Diar. Mohon maaf ya Bapak kalau misalkan salah ngomong. Oke, mungkin sekian aja sih dari aku. Mohon maaf banget nih ya kalau ada salah kata. Dari CN Free sama Kang Hauzen boleh kali ya closing statement dikit. Dari CN Free dulu nih. Oke, kalau dari aku sebenarnya tuh jangan pernah takut untuk mencoba, karena jujur aku juga awalnya takut untuk mencoba, cuman kadang itu kita kan nggak tahu rezeki kita di mana, bisa aja kita iseng-iseng berhadiah gitu kan. Nah, jadi ya mungkin jangan takut untuk mencoba, jadi kalian harus jangan pernah terbatas untuk mengembangkan potensi kalian. Terus mungkin dari aku udah sih. Jadi Kang Hauzen boleh? Oke, dari aku mungkin ada saatnya kita gagal, ada saatnya kita berhasil. Gak perlu takut dan juga gak perlu pesimis apapun hasil yang kita berikan untuk kedepannya. Pokoknya percaya sama diri kita sendiri dan lakukan yang terbaik untuk kedepannya. Wih, keren banget. Aku palingan mau ngucapin semangat untuk PKM-nya kali ya. Semoga lancar-lancar penelitiannya juga sampai
September nanti. Semoga lanjut deh ke jenjang-jenjang selanjutnya. Amin. Oke. Mungkin mau minta doa juga kali ya ke Boleh, teman-teman supaya kita bisa lolos PIMNAS mungkin ke depannya. Oh, amin banget. Oke, mungkin makasih sekali lagi aku utarakan buat Kang Hauzan dan Cianfri. Sekian dari Soul Talks kali ini. Bye bye. Bye bye, makasih juga Aurel. Soil. Aurel.